ya. Terus HLS tambah segini harus dinaikkan, yang mana yang mau dinaikkan, gitu ya. Itu sebenarnya butuh targeting data. Nah, targeting data itu nggak bisa menjaga BPS sendirian, karena BPS di payung undang-undang statistik tidak boleh mengeluarkan by name by address, gitu ya. Nah, dari kebutuhan seperti ini, makanya muncul bahwa untuk perlindungan sosial, karena pada saat pandemi ini yang santer itu adalah perlindungan sosial, gitu ya, dan pemberdayaan masyarakat harus direformasi. Nah, reformasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat itu harus dari datanya dulu. Itulah munculnya kenapa harus ada Reksosek, gitu ya. Nah, Bapak Presiden menyampaikan pada tanggal 16 Agustus 2022 sudah menyampaikan dengan jelas harus ada Reksosek. Dan yang tepat melakukan adalah BPS, gitu ya. Karena BPS punya jajaran dari atas sampai bawah. Kemudian ini sifatnya adalah multi atau lintas sektor, nanti akan disebarluaskan ke semua kementerian dan OPD. Dan nanti by name by address tidak dilakukan oleh BPS. BPS mendata by name by address bahkan sampai geotaggingnya per penduduk, gitu ya, per keluarga, karena base adalah keluarga. Tapi akan diserahkan ke gugus tugas nasional data itu. Nah, dari gugus tugas nasional itulah yang akan membagi paketkan data by name by address itu ke seluruh kementerian. Nah, kementerian saya, OPD saya sudah punya data. Yang dari Dinsos, saya punya DTKS loh, gitu ya. Yang BPJS, saya juga punya data, gitu. Apa saya harus diganti dengan data Reksosek? Tidak, gitu ya. Data itu akan saling menguatkan. Nanti akan diatur bagaimana pemutakhirannya di tahun depan dengan suatu kepres. Setelah Reksosek ini ada, tahun depan bagaimana pemanfaatan, siapa yang mengupdate, siapa yang pemutakhiran, siapa yang akan memanfaatkan, akan diatur oleh kepres, gitu ya. Nanti saat ini untuk pendataan awal dilakukan oleh BPS dengan pembiayaan dari APBN sampai tahun depan semester 1. Setelah itu semester 2 Reksosek itu dipakai, dibagi pakaikan oleh seluruh kementerian. Pembiayaan untuk pemutakhiran akan diserahkan ke APBN mulai semester 2 2023. Nah, ini visi besarnya begini Bapak Ibu. Jadi kalau kita pernah membaca atau menonton film lah, kalau yang masih muda gitu ya, menonton film itu kalau di luar negeri kan satu ID ketilang datanya masuk ID itu, gitu ya. Bobol bar masuk ke ID itu. Migrasi ketangkap kamera CCTV di suatu tempat itu akan menjadi tes. Nah, kalau di luar negeri begitu ya, kalau dari film gitu, dan itu tidak hanya di film, di dunia nyata, di negara-negara maju sudah seperti itu. Jadi orang migrasi itu sudah langsung ketangkap CCTV di beberapa kota, langsung masuk ke ID-nya. Mimpi besarnya seperti itu, suatu saat gitu ya, nggak tahun ini gitu ya. Tapi insya Allah dari mulai registrasi sosial ekonomi tahun inilah nanti seluruh data yang sifatnya sektoral, beberapa yang punya program-program itu akan terhubung semua ke Reksosek. Data Reksosek nanti bukan BPS yang pegang Bapak Ibu, kami setorkan ke gugus tugas dan itu akan nempelnya di PDN, Pusat Data Nasional yang dibangun oleh Kementerian Informasi, Kemenko, Kominfo, Kementerian Informasi dan Informatika. Sekarang lagi dibangun PDN di Bekasi dan Batam kalau saya, dan next nanti akan ada dibangun di Balikpapan dan di NTT. Untuk seluruh Indonesia ada 4 PDN yang nanti akan mensinkronkan seluruh data terkait pemerintahan. Dan ini adalah awal mulanya implementasi SDI itu menggunakan Reksosek. Misalnya kalau SDI di Sambas saya nggak usah mungkin ya, bahkan seprovinsi luar biasa Kabupaten Sambas SDI-nya sudah jalan, bahkan di provinsi jujur belum terlalu jalan, jalannya masih berhenti gitu, kayaknya harus belajar dari Sambas. Ya tadi sudah disinggung sama Pak Sudi, jadi nggak usah saya ulangi lagi. Nah nanti, selama ini kita punya DTKS, selama ini kita punya P3KE, nah untuk teman-teman Bapda, teman-teman Dinsos itu udah paham betul bagaimana P3KE sekarang dipakai untuk seluruh sasaran penghapusan kemiskinan ekstrim, gitu ya. Nggak boleh penanggulangan, sekarang penghapusan. Gitu. Kalau penanggulangan itu untuk orang yang belum miskin ditanggulangi supaya tidak miskin.
Kasusnya sekarang sudah ada kemiskinan, jadi harus penghapusan, gitu ya. Nah, sasarannya semua pakai data P3KE, pakai hasil dari surat Kemenko keputusan Kemenko tahun 2022 nomor 25 terkait penggunaan data untuk penghapusan kemiskinan ekstrim itu pakai P3KE. Nah, ini cakupannya semua parsial. Jadi kalau DTKS selama ini kita tahu 40% menengah ke bawah, desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 gitu ya. Nah, kemiskinan ekstrim ada di dalam situ. Kalau secara nasional kan sekitar 2,98% gitu ya. Jadi di desil 1 gitu kan. Nah, itu cakupannya hanya segitu 40%. Nanti untuk P3KE itu juga 80% karena pakai pendataan yang dari teman-teman BKKBN, pendataan keluarga itu cakupannya 80%. Nanti Reksosek itu 100%. 100% penduduk. Jadi ini bukan masalah kemiskinan. Semuanya perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Perlindungan sosial itu tidak hanya untuk orang miskin. Negara wajib melakukan perlindungan sosial untuk seluruh penduduknya, tidak hanya penduduk miskin. Ya. Apalagi kalau kita ngomongin pemberdayaan, nggak harus orang miskin saja. Ya. Program itu bisa menyasar strata-strata di atas 40%. Jadi kalau ngomongin pengangguran, apakah selalu miskin? Belum tentu. Bisa jadi dia penganggurannya di strata 6 gitu ya, yang levelnya bukan di strata 1, 2, 3, 4, di desil 1, 2, 3, 4. Karena sesuatu dia nganggur, walaupun dia nggak miskin tapi nganggur itu tentu harus dapat program pemberdayaan. Nanti data Reksosek itu ada UMKM, gitu ya. Ada data kepemilikan UMKM oleh keluarga. Nah ini pemanfaatannya, ini berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan oleh Bappenas di 95 desa. Kebetulan di Kalbar tidak ada, gitu ya. Uji coba Reksosek tahun 2021 itu menghasilkan seperti ini. Manfaatnya luar biasa. Di teman-teman admin administrasi kependudukan di Capil sebenarnya sudah ada ya data NIK, data KK gitu ya. Datanya apakah tidak benar? Benar gitu ya. Admin itu benar. Tapi data admin itu sifatnya adalah pelaporan. Kalau warganya nggak melapor, bukan salah teman-teman Capil gitu ya. Intinya bagaimana caranya supaya penduduk atau warga itu tertib admin. Nah itu kita temui bahwa hasil uji coba Reksosek itu banyak warga yang tidak tertib admin. Mungkin saya tanya teman bapak-bapak itu di sini, yang anaknya sudah kuliah tapi di kakaknya masih SD banyak nggak? Banyak pasti. Karena dulu pada saat nyusun bikin kakak, itu anaknya masih umur 8 tahun gitu ya, bawahnya masih TK gitu. Terus nggak pernah diupdate sampai sekarang, anaknya sudah kuliah. Dan itu banyak sekali. Gak usah dipungkiri, kita juga begitu gitu ya. Saya pun begitu. Di kakak saya udah kuliah masih belum lulus SD. Alhamdulillah saya kemarin udah tobat. Jadi saya laporkan ke Capil, saya mau update data anak saya biar jadi lulus SMA gitu ya. Tapi harus banyak, harus baru. Kemudian ada prioritisasi penerimaan bantuan, karena nanti datanya adalah 100% penduduk, dicomot mau berapa desil berapapun bisa gitu ya. Untuk target apapun bisa gitu ya. Apalagi by address. Sebagai basis data perencanaan inklusif dan advokasi. Nah ini teman-teman yang di desa, di kecamatan biasanya kan ada musrenbang, gitu ya. Musrenbang des, pakai data ini pasti bisa, gitu. Karena tahu di wilayah itu ada apa aja, penduduknya apa yang di sanitasinya bagaimana, jambannya bagaimana, air bersihnya bagaimana, disabilitas di wilayahnya seperti apa, butuh bantuan seperti apa, nanti ada di Reksosek. Kemudian pengembangan UMKM, karena di situ juga ada data UMKM, berarti bisa dilakukan pakai data Reksosek juga. Nah, basis data Reksosek ini bisa diperluas lagi tergantung mau diapain. Intinya di situ ada by address dengan profilnya macam-macam, gitu ya. Dan ini contohnya banyak lembaga di pusat saya yang bisa memanfaatkan untuk data Reksosek. Dan ini tidak berhenti yang tercantum di sini saja. Di daerah perlu khusus, istilahnya kebutuhan lokal gitu ya, bisa jadi. Dan itu nanti akan dipersilakan. Nah ini contoh Bapak Ibu, ini saya cuplik langsung dari laporan Bappenas. Data pilot Reksosek di Desa Taraju, Tanjung Pura, Pasagerahan, Sukahaji dan Kelurahan Sirnagali di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Didapatkan hasil Reksosek di 5 desa ini
Jumlah penduduknya de jure, ini adalah data administrasi dari Capil, adalah 30.156 jiwa. Setelah hasil Reksosek yaitu de facto, jadi kalau Reksosek nanti pakai de facto. Intinya apa? Berarti orang yang benar-benar menetap dan tinggal di wilayah tanpa melihat kepemilikan kakak. Jadi kayak tadi ya, Bapak Kajati tadi kakaknya jangan-jangan di Jawa gitu ya. Tapi tinggalnya di Sambas karena beliau tugas di Sambas. Nanti akan menjadi penduduk Sambas jika syaratnya adalah 1 tahun tinggal di Sambas berpenuhi. Atau belum 1 tahun tapi berniat untuk tinggal 1 tahun atau lebih menjadi penduduk Sambas. Konsep penduduk 1 tahun tinggal di suatu wilayah itu bukan BPS yang menentukan Bapak Ibu. Itu secara global sama. Jadi di negara manapun yang namanya penduduk itu adalah orang yang tinggal di suatu wilayah masanya 1 tahun atau belum 1 tahun tapi berniat untuk 1 tahun. Dan akhirnya dari data Reksosek di 5 desa ini ditemui, oh ternyata benar-benar orang situ tinggal di situ, KTP-nya situ itu hanya 28.777 jiwa. Sisanya ada ART baru yang belum kakak di situ. Sekian persen gitu ya kalau ada dipersenkan gitu. Kemudian yang pindah tapi nggak lapor-lapor, banyak nggak? Banyak, apalagi kita yang tugas gitu ya, apalagi yang pindahnya sering, pasti males lapor. Ternyata banyak juga, 1.438 dari 5 desa gitu ya. Kemudian yang meninggal tapi tidak dicoret di adminnya ada nggak? Banyak, bahkan penerima bantuan itu banyak yang sudah meninggal pun masih menerima bantuan gitu ya. Daripada balikin gitu ya, misalkan orang lain yang nggak ada di daftar, misalnya gitu ya. Tahu pokoknya gitulah di wilayah itu. Yang penting aman. Jadi yang meninggal seperti itu. Dari hasil Reksosek ini nanti untuk program Dukcapil bisa mana sih target untuk perbaikan kakak orang-orang ini sudah punya ini belum? Bayi-bayi yang baru lahir sudah punya akta belum? Bisa jadi programnya teman-teman Dukcapil gitu ya. Kalau kita sempit lagi per umurnya, jangan-jangan ART baru ini umurnya menumpuk di umur berapa? Target lagi dari dinas kesehatan kalau terkait dengan stunting gitu ya. Terkait lagi dengan BKKBN untuk keluarga sejahtera. Apalagi seandainya di sini ternyata pekerja baru, berarti targetnya BPJS ketenagakerjaan, dokter gitu ya. Jadi macam-macam Bapak Ibu nanti manfaatnya. Tergantung bagaimana wilayah itu bisa memanfaatkan sebesar-besarnya data Reksosek. Nah nanti pendataannya 15 Oktober sampai 14 November. Yang ini variabelnya kependudukan dan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, di sini kepemilikan beberapa perlindungan sosial, bahkan nanti ada yang double-double gitu ya, ada yang nggak dapat juga gitu. Perumahan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas, pemberdayaan ekonomi. Nanti semuanya lengkap, ada 80 variabel. Karena setiap bidang ini nanti ada diturunkan, ada beberapa pertanyaan. Ini targetnya tahun kemarin uji coba ini bukan BPS, Bapak Ibu ini juga yang melakukan adalah Bappenas. 2022 baru dilakukan oleh BPS, nanti 2023 setelah pengolahan di semester 1 akan diserahkan ke gugus tugas dan mudah-mudahan langsung bisa dimanfaatkan untuk beberapa program perlindungan sosial semester 2. Nah, 2024 targetnya adalah stabilitas sistem dan integrasi data. Harapannya nanti 2024 semua sistem perlindungan sosial mengacu ke data Reksosek. Hari ini mungkin teman-teman pemerintah daerah lebih paham dibanding saya gitu ya, bagaimana Reksosek ini numpang di strategi pengentasan penanggulangan kemiskinan ini karena masih ini ya Perpres tahun lalu masih ada kata-kata penanggulangan dan di sini belum dilakukan. Saat ini kita melakukan sinergi kebijakan dan program. Ini PKPK tentang percepatan kemiskinan, mungkin teman-teman lebih paham nanti dari Bapeda bisa jelaskan. Nah ini timeline-nya, saat ini kami lagi proses rekrutmen dan pelatihan petugas lapangan. Pelatihan petugas lapangan dilakukan minggu depan di Sambas mulainya, dan 7 gelombang kalau nggak salah ya, Pak Surya, 7 gelombang, masing-masing gelombang 5 kelas. Totalnya 34 kelas petugas. Petugas 450 tidak semuanya mendata di lapangan. Sebagian adalah pendata di lapangan, sebagian adalah pengawasnya, sebagian adalah koordinatornya. Memang berjenjang gitu ya. Dan semua data Reksosek nanti menggunakan biotagging. Seluruh keluarga di biotek wilayahnya. Tetapi
tim tempat tinggalnya, tetapi akan disertai foto jika keluarga itu disinyalir atau di apa ya namanya ya, perkiraan awal keluarga itu termasuk keluarga miskin. Itu nanti akan difoto tempat tinggalnya dan geotagnya. Tetapi kalau dari awal tidak disinyalir akan masuk ke keluarga miskin, hanya di geotag saja tanpa foto. Nanti data-data itu setelah diolah oleh BPS awal tahun depan, pada saat bulan Maret atau April itu kita ada forum komunikasi publik. Itu yang akan membuka target dari perlindungan sosial untuk yang desil 1 sampai 4. Itu akan dibuka, diuji publik di masing-masing desa. Di situ nanti ada harapannya ada tokoh masyarakat dan harapannya di situ tidak ada lagi moral hazard terkait karena ini saudara saya harus masuk ke situ. Ini keponakan saya, ini adik saya, nggak boleh. Semua berdasarkan data hasil Reksosek. Karena di situ kalau disinyalir seperti itu, kita sudah tahu ada bukti fotonya. Bagaimana kondisi rumahnya? Apakah tepat keluarga seperti ini masuk di 40% ke bawah? Jadi 1, 2, 3. Nanti ada uji publiknya. Nah, ini registrasi sosial ekonomi karena dia lintas sektor berskala nasional, sifatnya luas dan penyelenggaraannya berdasarkan Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 97 tetap tanggung jawab BPS. Ya. Kemudian dilakukan berdasarkan Undang-Undang Presiden 86/2007 tentang BPS tentang penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar dan amanat Kepres Nomor 4 Tahun 2022 ini terkait penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, nanti jelas terlihat dalam Impres Nomor 4 Tahun 2022 bagaimana posisi OPD Bapak Ibu. Karena di dalam Impres di sini ini ada 22 kementerian, ada 6 lembaga dan ada bupati dan wali kota. Di situ jelas tugasnya bupati apa, wali kota apa, OPD tugasnya apa. Di Impres itu jelas. Nah, ini memang khusus untuk kemiskinan ekstrim, bukan untuk Reksosek secara umum. Tapi karena Kepresnya untuk Reksosek sekarang dalam proses pembuatan Kepres Reksosek, terutama untuk pemutakhiran ke depannya, jadi kita pakai Impres Nomor 4 yang masih untuk kemiskinan ekstrim. Intinya ini Bapak Ibu, karena tadi sudah dijelaskan ya bahwa SDI saat ini sekretariatnya kan Bappenas. Jadi saat ini BPS melalui Bappenas sudah melakukan banyak kolaborasi dengan kementerian di pusat sana. Harapannya nanti mungkin Bapak Ibu kok dari kami mungkin yang dari mana ya? Dari Dukcapil atau dari Pemda Sambas kok belum terima ya sosialisasi dari pusat. Kayaknya kemarin webinar Bappenas kayaknya insya Allah sudah ada. Hanya webinar, cuma untuk surat edaran menyusul. Saat ini lagi proses, ada dari Kementerian Bappenas, dari Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, ada dari Polri, dari Pan-RB, kemudian ada TNI dan dari Kementerian Desa. Nanti semua akan melakukan surat edaran bagaimana dukungan sampai ke level bawah mendukung Reksosek ini. Dan ini nggak terbatas ini, nanti akan bertambah lagi. Nah, ini tadi yang saya singgung terkait Kepres Nomor 4 Tahun 2022. Penghapusan kemiskinan ekstrim. Di sini sinergi dari 22 kementerian, Kepala Staf Kepresidenan, Panglima TNI, Polri, BPS, BKKBN, BPKP, Gubernur dan Wali Kota, Bupati Wali Kota. Upayanya ada 3 dan berlaku sampai 2024. Ini mungkin saya tidak perlu membacakan satu-satu. Di situ jelas Kemenko PMK tugasnya apa, Kemenko Eko tugasnya apa, Kemendagri tugasnya apa. Intinya adalah Reksosek ini kerja kita bersama, bukan kerjaannya BPS. Bahkan nanti yang membawa menikmati manfaatnya lebih banyak dari teman-teman BPD, karena BPS tidak berkepentingan dengan data by name by address. Kami berkepentingan menyediakan data sevalid mungkin, seakurat mungkin. Bagaimana BPS bisa menjamin akurat valid? Kita ada prosedur-prosedur SOP yang dijalankan dan butuh dukungan Bapak Ibu semua. Karena kami tidak bisa menjaga akurat valid tadi kalau sendirian. Jadi pengalaman Bapak Ibu kalau kita ini sebenarnya mirip-mirip kalau pernah mendengar Susenas gitu ya, Survei Sosial Ekonomi Nasional yang didapat BPS mungkin setiap Maret dan September
member yang menjadi sumber datanya banyak, indikator IPM, kemiskinan dan lain-lain dari Susenas. Kami kesulitan justru di teman-teman yang menengah ke atas untuk menyasar datanya. Dan resource kami semuanya, nggak boleh ada yang menolak. Biasanya kalau di Susenas itu selalu menolak, jadi responden untuk teman-teman yang levelnya udah menengah ke atas. Bahkan kami menemui anggota DPRD itu nggak mau aplikasi Susenas. Ya, pejabat di lingkungan Pemda tidak mau. Sebenarnya mungkin juga tidak mau ya, karena nggak ada waktu kali ya, nggak mau direpotin menjadi responden di Susenas. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di Resosek ini. Nah itu kami butuh dukungan teman-teman semua dari teman-teman PD. Mudah-mudahan nanti seluruh ASN, aparat, baik TNI, Polri tidak ada satupun kasus tidak mau didata.